Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di pembelajaran IPS bersama Bu Silva. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Nah, untuk part pertama ini kita akan membahas dulu letak astronomis dan letak geografis. Kita bahas adalah letak astronomis. Nah, jadi letak astronomis ini adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melintang terhadap sumbu bumi. Nah, jadi posisinya garis lintang ini sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, melintang berarti yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian, garis bujur atau garis meridian adalah garis hayal pada peta atau globe sebagai busur lingkaran yang membujur atau sejajar dengan sumbu bumi melalui kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau misalnya dia sejajar, berarti bentuknya seperti ini. Mari kita lihat letak astronomis Indonesia pada peta. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu letak lintangnya Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian, letak bujurnya yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini memberikan beberapa pengaruh atau dampak. Nah, untuk berdasarkan garis lintang sendiri, ini sangat berdampak pada suhu suatu daerah atau iklim suatu daerah atau wilayah. Nah, Indonesia ini beriklim tropis itu dikarenakan Indonesia terletak pada lintang rendah. Nah, kemudian berdasarkan garis bujur ini terdapat 3 pembagian waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan garis bujur, ini dunia dibagi menjadi 24 daerah waktu. Nah, jika 0 derajat lintang itu berada di ekuator atau garis khatulistiwa, maka berdasarkan Kongres Ilmu Kebumian di kota Greenwich, Inggris, 0 derajat garis bujur itu berada di kota Greenwich, Inggris, atau disebut juga meridian Greenwich. Oke, selanjutnya ini adalah zona waktu di dunia. Jadi ini adalah pembagian waktu di dunia. Nah, tadi kita lihat ya, ini adalah garis 0 derajat. Itu tuh meridian Greenwich ya, garis bujur 0 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada total 24 pembagian daerah waktu. Jadi di bujur timurnya itu ada 12, di bujur baratnya juga ada 12. Dan luasan masing-masingnya ini yang garis-garis merah ini itu luasnya itu per 15 derajat garis bujur. Nah, perhitungan 15 derajat garis bujur ini dari mana? Oke. Jadi pembagiannya itu adalah berdasarkan konsep rotasi bumi. Nah, rotasi ini kan adalah perputaran bumi pada porosnya ya. Nah, jadi jika satu kali rotasi bumi itu kan 24 jam. Nah, selama 24 jam itu bumi ini berputar itu sebesar 360 derajat, artinya putarannya penuh. Nah, kita bagi aja, jadi 360 dibagi 24 itu sama dengan 15. Nah, jadi berarti 1 jam bumi berputar itu sama dengan 15 derajat. Nah, kemudian maka dari itu pembagian daerah waktu ini dibaginya per 15 derajat garis bujur. Nah, pembagian zona waktu di dunia tadi itu juga akan berpengaruh terhadap pembagian daerah waktu di Indonesia. Nah, ini mengakibatkan adanya 3 daerah waktu ya di Indonesia. Ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Oke, yang pertama ini daerah waktu Indonesia bagian barat ya. Ini menggunakan patokan garis bujur di angka 105 derajat bujur timur. Jadi wilayah ini meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, WIB ini itu lebih cepat 7 jam daripada waktu Greenwich. Dari mana dapatnya angka 7 jam itu? Nah, ini ya, tadi 105 kan ini patokan garis bujurnya. Itu dibagi dari patokan yang tadi per 15 derajat garis bujur. Jadi 105 dibagi 15 sama dengan 7 jam. Jadi kalau misalnya di Greenwich itu menunjukkan pukul 00.00, nah berarti kan ini 7 jam lebih cepat ya daripada Greenwich. Berarti di Indonesia bagian barat itu menunjukkan pukul berapa?
kalau 7 jamnya? Pukul 7 pagi berarti. Nah, hal itu juga berlaku untuk daerah waktu Indonesia Wita dan Indonesia Timur ya. Kalau di Wita ini kan patokan garis bujurnya itu 120 derajat bujur timur, meliputi daerah Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, dan Sulawesi. Nah, itu kenapa kita di Samarinda ini masuknya Wita gitu ya. Nah, ini lebih cepat 8 jam karena tadi perhitungannya 120 derajat yang patokan garis bujurnya itu dibagi per luasan daerah pembagian waktu yang dunia tadi kan per 15 derajat garis bujur ya. Jadi 120 dibagi 15 sama dengan 8. Berarti dia lebih cepat 8 jam daripada waktu Greenwich. Nah, untuk waktu Indonesia Timur ini patokan garis bujurnya adalah 135 derajat bujur timur. Nah, wilayah ini itu meliputi daerah Papua dan Maluku. Nah, waktu Indonesia bagian timur ini lebih cepat 9 jam daripada waktu Greenwich ya, karena 135 dibagi 15 sama dengan 9. Nah, jadi ini ya yang menyebabkan kenapa misalnya di Jakarta itu kalau misalnya azan maghrib ya itu lebih duluan di kita gitu. Nah, lebih duluan lagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur sana karena mereka lebih cepat gitu untuk melaksanakan atau memulai aktivitas seperti itu. Setelah letak astronomis, kita akan masuk ke penjelasan letak geografis. Nah, jadi kalau letak astronomis itu kan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau geografis ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Nah, wilayah Indonesia ini keadaan alamnya nih apa? Yaitu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benuanya apa? Nah, ini dia ya. Benuanya adalah benua Asia dan Australia, sedangkan samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis yang demikian ini sebetulnya sangat menguntungkan bagi Indonesia karena merupakan lalu lintas perekonomian dunia. Ya, jadi ini yang pertama Ibu akan bahas adalah angin muson barat atau dikenal juga dengan angin musim barat. Nah, jadi angin muson barat ini adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Nah, angin ini bertiup juga dipengaruhi oleh tekanan udara ya. Jadi massa udara. Nah, ini kan perbedaan suhu kita lihat. Yang satu suhu udara dingin dari benua Asia, yang di benua Australianya suhu udaranya panas gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi juga arah angin bertiup. Nah, angin muson barat ini membawa awan dengan uap air yang banyak karena melewati lautan. Jadi uap airnya itu merupakan hasil penguapan dari Samudra Hindia. Nah, ketika inilah terjadi musim hujan di Indonesia gitu ya. Ini biasanya terjadi di bulan November sampai April. Ini kebalikannya dari angin muson barat, yaitu angin muson timur. Angin muson timur atau angin musim timur ini angin yang berhembus atau bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini suhu udaranya juga masing-masing terbalik nih keadaannya dari yang tadi. Nah, sekarang di Australianya yang musim dingin gitu ya. Nah, jadi angin muson timur ini itu membawa awan karena dia berasal dari daratan Australia yang kering dan juga melewati laut yang relatif sempit. Jadi uap air yang dibawanya itu nggak sebanyak yang dihasilkan oleh angin muson barat gitu. Nah, makanya pada saat ini terjadi musim kemarau di Indonesia. Periodenya itu biasanya dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Apakah kedua musim tersebut itu berdampak pada aktivitas kehidupan manusia? Ya jelas berpengaruh, apalagi kalau misalnya nih di bidang pertanian. Nah, kira-kira apa tuh pengaruhnya? Coba komen di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian pada kolom komentar di bawah. Stay at home and stay creative. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.